Keesokan harinya saat Lintang bangun tidur, dia turun dari atas kasur sambil menggulung rambutnya secara asal-asalan. Baru saja Lintang akan pergi ke dapur, hingga matanya tak sengaja melirik meja di ruang tamu. Uang. Lintang mengernyit sambil mendekat, menatap uang di atas meja dengan tatapan aneh. Saat melihat ada kertas kecil terselip di antara uang, Lintang mengambil dan membacanya. "Jangan tolak uang ini, suka tidak suka sekarang aku suamimu. Kila juga butuh makanan yang baik, jadi gunakan uang ini dengan baik sebagai bentuk nafkah lahir dariku. Untuk nafkah batin, aku siap memberikannya kapanpun itu jika kamu siap." "Apa-apaan Mas Jaiden ini?" Awalnya Lintang cukup tersentuh dengan kalimat pertama dalam tulisan tangan Jaiden. Tapi setelah membaca baris terakhir langsung mendelik dan tak urung matanya pun memerah malu. Dengan kesal Lintang menyobek-nyobek kertas, lalu membuangnya. Untuk masalah uang, karena Jaiden ingin memberi Kila jadi gak ada salahnya Lintang mengambil dan menyimpannya. Lintang gak akan sok-sokan menolak uang pemberian Jaiden, sebab pada dasarnya dia sangat butuh uang untuk sang putri. Di tempat lain, Heru mengusap keringat yang muncul sebesar biji jagung di dahinya. Badannya juga tak kalah basah oleh keringat, tapi begitu melirik barang-barang yang baru saja dirinya susun rapi langsung tersenyum puas. "Aku gak sangka dari sekian banyak rumah Pak J malah milih rumah sederhana di lingkungan kumuh. Apa ini adalah salah satu cara Pak J mengambil simpati butiran?" Heran Heru. "Bukan." Jaiden yang baru datang ke ruang santai menimpali, laki-laki yang sama-sama berkeringat sampai rambutnya basah itu duduk di sofa menghadap ke arah kaca. "Untuk apa repot-repot mengambil simpati Oma, saya suka hidup pengangguran seperti ini." Heru, laki-laki yang memiliki 2 luka lebam di sudut mata dan sudut bibir yang diberikan mantan bosnya itu ikut duduk di samping Jaiden. Sungguh tidak tertarik lagi kembali kerja. Jaiden menggeleng tak acuh. Heru memperhatikan pandangan Jaiden yang tampak lurus ke depan, lekat sampai 2 sudut bibirnya terbaik menciptakan senyuman. Penasaran apa yang Jaiden lihat, Heru mengikuti arah pandangan Jaiden dan setelah tahu langsung membulatkan mata. Di depan sana, tepatnya di rumah samping ada Lintang yang tengah menyapu halaman bersama Kila yang bermain. Seketika ekspresi wajah Heru berubah datar, ternyata bukan tanpa alasan Jaiden memilih rumah sederhana ini untuk jadi tempat tinggal. "Dasar biawak darat," cibir Heru. Jaiden mengabaikan cibiran Heru, malah berucap dengan nada penuh ambisi. "Aku akan mengejar cinta istriku." Baru saja Jaiden mengambil minum ke dapur, dia menatap heran sofa tempat di mana tadi Heru duduk kini sudah kosong. Jaiden menoleh ke arah samping, kiri, dan belakang guna mencari keberadaan mantan sekretarisnya itu, tapi tak dapat dia temukan ada Heru di mana-mana. "Kemana dia?" gumam Jaiden bingung. Saat Jaiden menatap rumah Lintang, raut wajahnya langsung berubah datar karena ternyata Heru kini tengah berdiri di depan rumah sambil berbicara dengan Lintang. Sepertinya pukulan di wajahnya masih kurang, mungkin hukuman berenang ditemani ikan hiu bisa memberikan efek jerawa untuk dia. Sinis Jaiden, betapa dia ingin menyeret Heru dari depan rumah Lintang andai tidak ingin ketahuan jika dirinya membeli rumah tepat di samping rumah istrinya itu. Sedangkan Heru, laki-laki itu tersenyum tipis sambil berucap, "Saya jamin masalah pembukaan toko tak ada hubungannya dengan Pak Jaiden kecuali fakta bahwa dialah yang menyambungkan Mbak Lintang untuk melanjutkan bisnis nenek saya, jadi Mbak Lintang tak perlu ragu untuk melanjutkan niat membuka usaha. Tapi Pak Heru sekretarisnya Mas Jaiden, bagaimana saya bisa percaya?" Lintang tak semudah itu untuk percaya, walau Heru mengatakan dengan nada penuh keyakinan kalau tokonya tak ada sangkut pautnya dengan Jaiden. Heru tersenyum maklum, mengerti bagaimana ketakutan Lintang saat ini.
Kalau memang saya mendukung rencana Pak Jaiden menjebak Mbak Lintang agar mau menikah dengannya, apa menurut Mbak Lintang saya akan membocorkan rahasianya itu pada Mbak? Tanya Heru, membuat Lintang tertegun. Tentu tidak, saya akan ikut merahasiakannya. Namun, buktinya saya malah mengatakan pada Anda, jadi mohon Mbak Lintang jangan takut kerja sama kita kali ini ada hubungannya dengan Pak Jaiden. Pak Heru cukup masuk akal. Komentar Lintang pada akhirnya. Heru tersenyum lebar, mengangguk membenarkan pemikiran Lintang. Kalau begitu, selamat bekerja sama Mbak Lintang. Besok datanglah ke toko, katanya nenek juga ingin bertemu secara langsung guna menilai bagaimana karakter orang yang akan meneruskan usahanya. Baik, Pak Heru. Lintang menyanggupi. Kalau begitu permisi, Heru pamit. Ya, silakan. Heru kembali ke rumah Jaiden, baru saja dia membuka pintu tubuhnya sudah kembali terdorong keluar. Siapa lagi pelakunya jika bukan Jaiden? Tentu dia, sebab tak ada orang yang berani menistakan Heru kecuali Jaiden. Begitu kelakuanmu di belakangku, sinis Jaiden. Maksudnya, Heru kurang mengerti dengan maksud pernyataan Jaiden. Mau nikung atasan sendiri, cibir Jaiden. Apa kamu tidak ingat kalau Lintang kini sudah sah kembali menjadi istriku? Pertama, Anda bukan atasan saya lagi. Ingat, Anda sudah resign dari kantor. Cibir Heru sambil melipat tangan di depan dada, mengangkat dagu angkuh karena merasa tak perlu lagi menghormati Jaiden karena bukan atasannya. Kedua, saya tidak berniat menikung Mbak Lintang. Dan yang terakhir, saya datang pada Mbak Lintang tadi karena ingin menjelaskan kebersihan saya dari rencana licik Anda yang menjebaknya. Jaiden berdecak, Heru benar-benar cuci tangan sebersih-bersihnya dari masalah dirinya dan Lintang. Sekarang saya boleh masuk? Tanya Heru sambil melirik pintu yang masih dijagal oleh Jaiden. Enggak, tolak Jaiden. Kamu diusir, jadi pergilah. Blam. Heru mendesah pelan, kasihan pada Lintang yang masuk jebakan laki-laki menyebalkan macam Jaiden. Terpaksa Heru membalik badan, pergi menjauh dari rumah Jaiden setelah mantan bosnya itu menguras habis tenaganya untuk bantu-bantu pindahan tanpa bayaran sepeser pun. Apa aku masukkan ke dalam daftar tagihan jasaku membantu Pak Jaiden pindahan? Gumam Heru sambil menyeringai, setelah dirasa idenya bagus Heru mengangguk membenarkan. Namun, sedetik kemudian Heru mendesah lagi, lupa kalau dari awal Jaiden tidak menjanjikan imbalan atas bantuan pindah rumah. Harusnya aku tadi meminta bayaran, gumam Heru penuh penyesalan. Saat Heru melewati sebuah kafe, tak sengaja dia melihat pertengkaran antara laki-laki dan perempuan. Sang laki-laki menamparkan 2 kali berturut-turut wajah si perempuan, lalu menunjuk-nunjuk wajahnya sambil berteriak. Hanya saja yang menjadi ketertarikan Heru bukan pertengahan keduanya, melainkan karena 2 orang itu amat sangat dirinya kenali. Heru terkekeh sambil bergumam, ternyata tak semua pengantin baru romantis penuh cinta, contohnya Angel dan suami. Alih-alih romantis, malah baku hantam. Ah, indahnya warna-warni kehidupan. Jaiden mengunyah cemilan sambil duduk di kursi santainya, memperhatikan rumah Lintang yang berada tepat di samping rumahnya. Keuntungannya adalah di saat Jaiden bebas melihat keluar, tapi dari luar tak nampak apapun sebab kaca gelap tak tembus pandang dari luar. Dia keluar, gumam Jaiden saat melihat Lintang keluar dari rumah. Perempuan itu menatap uang di tangannya sejenak sebelum kemudian menoleh dan memanggil Kila. Jaiden menegakkan duduknya, mencondongkan tubuh ke depan hingga kedua siku tangannya bertumpu pada lutut. Jaiden memperhatikan Lintang yang kini berjalan ke arah rumahnya, berhenti sejenak dengan pandangan mengarah ke rumahnya. Dek. Jaiden mengerjap saat tatapannya dan tatapan Lintang bertemu dalam satu titik.
jantungnya sudah berdebar kencang tatkala Lintang tak kunjung mengalihkan perhatiannya. Apa kaca ini tembus pandang? Gumam Jaiden cemas. Sejurus kemudian Lintang tersenyum, lalu membenarkan penampilannya menjadi lebih rapi. Jaiden terkekeh konyol, hampir saja mengira kalau Lintang bisa melihat dirinya, tapi ternyata Lintang hanya sedang bercermin. Selain fakta kalau tubuhnya yang kurus, Lintang masih sama seperti 5 tahun yang lalu. Lirih Jaiden mengingat masa lalunya. Dia cantik, terutama matanya sangat indah. Saat Lintang menatap, Jaiden merasa jiwanya tersedot ke dalam gelombang yang mata Lintang ciptakan tanpa pemiliknya sendiri sadari. Hanya saja dari dulu Jaiden tak pernah menunjukkan kalau dirinya tertarik, sebab dulu menganggap hubungannya dengan Lintang hanyalah simbiosis yang saling menguntungkan. Tanpa sadar Jaiden berdiri saat Lintang menuntun Kila melanjutkan langkahnya. Laki-laki itu dengan cepat mengikuti Lintang dari belakang seolah tak rela jika harus kehilangannya. Sedangkan Lintang, perempuan itu tak hentinya bercerita pada Kila tentang apa saja yang akan dirinya beli sekarang. Mas Jaiden memberiku uang, aku harus menggunakannya untuk menyenangkan Kila. Batin Lintang. Mama, Kila tampak ragu saat akan berbicara. Apa, sayang? Jawab Lintang sambil menunduk. Kila melirik toko mainan, tatapannya tertuju pada boneka Barbie berwarna pink yang sangat cantik. Dari dulu Kila selalu bermimpi memiliki setidaknya satu walau kecil sekalipun boneka seperti itu, tapi Kila tak pernah berani mengutarakan keinginannya karena takut sang mama sedih. Ya, setiap kali Kila mengutarakan keinginannya memiliki sesuatu, Kila selalu melihat sang mama selalu berubah murung lalu bekerja makin giat sampai sakit pun tetap memaksakan diri untuk tetap bekerja. Setelah 3-4 hari ke depan, sang mama datang dan membawakan keinginannya. Dari mulai saat itu, Kila tak pernah meminta apapun lagi kecuali ikan. Mama punya uang ya? Tanya Kila pelan. Punya, dong. Jadi katakan saja, Kila mau apa? Tanya Lintang. Boneka Barbie, boleh. Harap Kila. Yang mana? Lintang melirik sekitar. Dengan ragu-ragu Kila menuju sebuah toko. Beli. Oh, itu. Lintang tersenyum. Ayo, kita seketika mata Kila berbinar cerah. Dengan semangat berlari masuk ke dalam toko membeli boneka Barbie yang diinginkannya. Setelah selesai membeli boneka Barbie, Kila semakin berbinar tatkala Lintang juga membelikannya boneka berbulu juga mainan lainnya. Tes. 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 Tiba-tiba tetesan hujan turun, Lintang menengadahkan telapak tangan dengan wajah mendongak ke atas. Saat merasakan buturan air jatuh, buru-buru Lintang menarik tangan Kila untuk berteduh di emperan toko. Saat melihat hujan turun makin deras, Lintang merasa menyesal karena tidak membawa payung. Hujannya deras, kita neduh dulu di sini ya. Bujuk Lintang sambil menarik Kila agar memeluk pinggangnya. Wah, gadis cantik. Lintang tersentak saat ada yang memanggil, begitu menoleh tatapannya langsung berubah takut begitu menemukan dua laki-laki memegang botol minuman keras di tangan dan berjalan sempoyongan ke arah dirinya. Lumayan, nih. Keke salah satu dari dua laki-laki berbadan besar dengan wajah sangar. Mama, Kila hampir menangis karena ketakutan. Lintang memeluk Kila. Tanpa memedulikan lagi hujan dia langsung menarik tangan Kila membawanya pergi jauh dari dua laki-laki mabuk itu. Woi, jangan lari! Teriak dua pemabuk. Bukannya mendengar apa yang sang pemabuk perintahkan, Lintang malah mempercepat langkahnya agar segera terhindar dari dua laki-laki menyeramkan itu. Tak ada yang berani membantunya, sebab orang-orang juga takut nasibnya sama seperti dirinya. Perempuan sialan. Jika kamu terus lari, mati saja. Raung sang pemabuk, kesal karena Lintang tak mengindahkan panggilannya. Mama, Kila menangis saat diajak berlari. Lintang menggendong Kila,
lalu mempercepat larinya. Bruk. Karena kurang hati-hati, Lintang tak sengaja terjatuh, beruntung Kila tetap berada dalam dekapannya. Mendengar suara tawa terbahak-bahak dari arah belakangnya, Lintang hanya mampu memeluk Kila, berusaha menyembunyikan sang putri agar tidak disakiti dua pemabuk itu. Ayo, kota, seret dia ke markas. Kita nikmati bareng-bareng, keke salah satu pemabuk yang tengah berjalan mendekati Lintang. Tap, tap, tap. Lintang memejamkan mata dengan mengeratkan pelukan pada Kila, jantungnya sudah berdebar tak karuan. Tap. Suara langkah kaki berdiri tepat di belakang Lintang, perempuan itu hampir putus asa andai tidak mendengar suara. Buff. Berani sekali tangan kotormu mau menyentuh anak dan istriku. Desis dingin seseorang yang kini berdiri di belakang tubuh Lintang. Perlahan Lintang menoleh, hanya untuk menemukan seseorang kini berdiri menjulang membelakangi. Di depan sana, salah satu pemabuk tersungkur di atas aspal sambil memegang salah satu pipinya yang baru saja terkena pukulan. Walau Lintang tidak bisa melihat wajahnya secara langsung, tapi hanya dengan bentuk tubuh dan suara saja Lintang sangat hafal siapa yang kini berdiri memasang badan membelakangi tubuhnya. Mas Jaiden, lirih Lintang. Tutup kedua telinga Kila, Lintang. Perintah Jaiden tanpa menoleh. Lintang yang mengerti langsung menarik kepala Kila ke dalam pelukannya hingga wajahnya terbenam di dada. Di samping itu dia juga menutup dua telinga Kila agar tidak mendengar apapun. Jika berpikir Lintang akan melihat bagaimana Jaiden melawan dua PDE mabuk, jawabannya adalah tidak dan Lintang memilih memejamkan mata. Aku percaya sama Mas Jaiden, dia bisa mengalahkan dua laki-laki itu. Lintang membatin tanpa keraguan, hanya saja tetap ngeri jika harus melihat bagaimana Jaiden adu pukul dengan para pemabuk. Buff. Buff. Bruk. Lintang mendengar baku hantam, tubrukan, hingga tendangan. Hingga waktu berlalu, Lintang tidak lagi mendengar suara pukulan. Puk. Lintang mengeratkan pelukannya pada Kila saat ada yang menepuk pundaknya. Ada setitik rasa takut jika yang memang ternyata dua pemabuk. Lintang. Saat mendengar suara Jaiden memanggil, perlahan Lintang mendongak dan menemukan Jaiden yang menunduk hingga air hujan membasahi rambut dan tetesannya mengenai wajahnya yang mendongak. Mas Jaiden, lirih Lintang. Jika saja hujan tidak membasahi wajah maka Jaiden dapat menemukan saat ini Lintang tengah menangis. Sayangnya hujan berhasil menyamarkan hingga yang nampak hanya matanya saja merah. Semua sudah aman, ayo berdiri. Ajak Jaiden. Lintang melirik kanan dan kiri, selain sisa perkelahian dia tidak menemukan dua pemabuk yang artinya mereka memang sudah kabur. Saat Lintang hendak berdiri, tubuhnya kembali terduduk karena merasa kakinya kram. Lintang menggeram lirih, melirik satu kakinya yang terasa melilit. Kenapa? Jaiden berjongkok di depan Lintang. Apa kakimu sakit? Lintang mengangguk. Luruskan, pinta Jaiden. Perlahan Lintang meluruskan kakinya, dia kira Jaiden akan memijatnya untuk menghilangkan kram tapi siapa sangka malah membawanya ke dalam gendongan. Lintang memekik tertahan, menatap Jaiden dengan pandangan bingung. Kila, bisa jalan? Tanya Jaiden. Bisa papa? Jawab Kila. Ayo, ikut papa. Ajak Jaiden. Setelah sampai di emper toko, perlahan Jaiden menurunkan tubuh Lintang ke bawah. Dia menarik kaki Lintang, perlahan memijatnya untuk mengurai urat yang kram. Au, pelan-pelan. Ringis Lintang. Jaiden memelankan pijatannya, sambil sesekali menatap wajah menahan sakit Lintang. Hingga beberapa saat berlalu, Jaiden melihat Lintang sudah rileks dan baru menghentikan pijatannya. Terima kasih, Lintang menarik kakinya yang semula berada di atas paha Jaiden. Lintang memperhatikan bagaimana Jaiden dengan sigap menarik Kila ke dalam pelukannya saat melihat Kila menggigil kedinginan,
Putrinya tampak terlindungi dan nyaman berada dalam dekapan papanya. Hati ibu mana yang tidak terharu melihat hal itu? Jelas Lintang juga merasakan hal yang sama. Hanya saja sampai saat ini Lintang masih belum bisa menerima Jaiden. Ada banyak alasan yang dirinya miliki. Walau Mas Jaiden menolongku, tapi aku tetap tidak bisa menerima Mas Jaiden. Maaf, satu kebaikan tidak bisa menghapus kecewa ini. Lintang berucap sambil memalingkan wajah, enggan menatap Jaiden. Jaiden melirik, tidak apa-apa, aku mengerti.